Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahma Lutfianing Tias dari kelas 1 KPIE. Di sini saya akan mempresentasikan dari hasil tugas saya, yaitu hasil tugas ilmu komunikasi yang akan membahas tentang komunikasi kelompok dan organisasi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian kelompok. Yang pertama, sekumpulan individu dengan jumlah anggota yang relatif kecil sehingga tiap anggota bisa berkomunikasi dengan mudah dan baik sebagai sumber maupun penerima pesanan. Yang kedua, sekumpulan orang yang saling bergantung, saling mempengaruhi satu sama lain, saling berbagi maksud atau tujuan, dan bersatu dalam sebuah interaksi komunikasi. Selanjutnya, komunikasi kelompok. Komunikasi kelompok merupakan proses komunikasi antara 3 orang atau lebih yang berlangsung secara tatap muka. Interaksi secara tatap muka antara 2 orang atau lebih dengan tujuan yang telah diketahui, seperti berbagai informasi, eksistensi diri, menjaga diri, pemecahan masalah, dan lain-lain. Di sini kelompok dibagi menjadi 3, yaitu mengapa orang bergabung dengan kelompok dibagi menjadi 3. Yang pertama, daya tarik antar kelompok yang menginput di dalamnya dengan kesamaan fisik, sikap, sosial. Yang kedua, daya tarik kegiatan dan tujuan kelompok. Dan yang ketiga, daya tarik manfaat menjadi anggota tertentu, yaitu pribadi, sosial, simbolik, pekerjaan, atau keuntungan ekonomi. Selanjutnya yaitu karakteristik kelompok. Karakteristik kelompok terbagi menjadi 4. Yang pertama, interaksi. Yang kedua, norma. Yang ketiga, peran. Yang keempat, hubungan emosional. Dan yang kelima, tujuan. Norma mudah diterima apabila 1. Anggota kelompok menginginkan keanggotaan yang kontinu. 2. Pentingnya keanggotaan kelompok. 3. Kelompok bersifat kohesi, yakni anggota berhubungan erat, terikat satu sama lain. 3. Saling bergantung dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Jenis kelompok. Jenis kelompok dibagi menjadi 2. Yang pertama, kelompok berorientasi tugas. Kelompok duplikasi kegiatan. Setiap anggota melakukan pekerjaan yang sama. 2. Kelompok ban berjalan, yaitu setiap anggota bekerja pada bagian yang berbeda. Yang kedua, kelompok berorientasi pribadi dan sosial, yakni kelompok yang bertujuan untuk menciptakan semangat positif antara sesama anggota kelompok. Jaringan komunikasi kelompok, yaitu yang pertama, lingkaran, yaitu setiap anggota hanya dapat berkomunikasi dengan anggota yang berada di samping kiri dan kanannya. Tidak ada pemimpin dalam jaringan ini. Yang kedua, bintang, yaitu situasi di mana seluruh pesan mengalir pada satu individu. Sentralisasi jaringan. Bagaimana dengan komunikasi organisasi? Pengertian komunikasi organisasi. Secara sederhana, komunikasi organisasi merupakan pengiriman dan penerimaan pesan di dalam organisasi. Komunikasi memungkinkan terjadinya koordinasi kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah orang. Ibarat darah dalam tubuh. Aktivitas komunikasi mengantar perintah dari atasan ke bawahan maupun sebaliknya. Fungsi komunikasi dalam organisasi terbagi menjadi 4, yaitu yang pertama, informatif. 2. Regulatif. 3. Persuasif. Dan yang keempat, integratif. Mengelola konflik dalam organisasi. Pengertian konflik. Yang pertama,
Konflik merupakan permasalahan serius yang dapat merugikan kinerja suatu organisasi. Yang kedua, konflik dapat diartikan dengan perbedaan, pertentangan, dan perselisihan. Sumber konflik terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, komunikasi, yang kedua, struktur, dan yang ketiga, pribadi. Oke, yang pertama, komunikasi. 1. Salah pengertian. 2. Bahasa. 3. Informasi tidak lengkap. Kemudian yang kedua, struktur. Yang pertama, kekuasaan. Yang kedua, persaingan. Selanjutnya, pribadi. Yang pertama, perbedaan pendapat. Yang kedua, emosi. Mengelola konflik terbagi menjadi 4, yaitu persaingan, dalam kutip menang dan kalah. Yang kedua, kolaborasi, dalam kutip menang dan menang. 3. Akomodasi. Dan yang keempat, menghindar. Sekian, terima kasih presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.